entah bagaimana saya menyampaikan, entah salah bahasa, entah apa, dia membalasnya dengan bahasa daerah kan, membalasnya dengan bahasa daerah, tapi dengan cara dia ambil golok itu terus dia tancapin di atas kepala saya itu. Saya duduk di lantai, di sini ada balok panjang gitu, duak gitu. Saya pikir, Terus? ngapa nih gitu kan. Tadinya saya di ruangan itu bersama 5 orang teman-teman saya kan. Ada yang ngambil video, ada yang motret ini. Pasti duak gitu, tiba-tiba saya sendirian. Loh, kemana teman-temanku? Oke, selamat pagi ya Pak Didi Kasim. Aku manggilnya Pak atau Om nih? Nama aja. Mas deh, Mas Ya, lebih mudahan. Boleh. Mas Didi, lagi sibuk apa Mas sekarang Mas? Lagi sibuk dengan kampanye Nat Geo yang pasti. Oke. Itu di luar dari kegiatan editorial, kita juga sibuk menggerakkan masyarakat untuk isu-isu yang mau kita bawa ke arah perubahan yang lebih baik. Oke. Ya, jadi kampanye itu kegiatan National Geographic Indonesia juga, selain terutama editorial yang pasti kan. Ya. Liputan-liputan masih kita jalanin terus. Syukur alhamdulillah, mungkin masih bertahan lah di era yang Digitalisasi ini. bingung, Oh, era yang bingung. Saya suka mengatakan kita nih ada di era apa nih, saya nggak tahu kita ada di era Iya, apa. kayak kemarin tiba-tiba begini, ternyata sorenya udah berganti. Iya, makanya. Jadi jaraknya itu bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi per menit kayak. Iya, udah kayak siaran TV, kita ganti Iya. program gitu. Jadi secepat itulah kita berganti konsep sudut pandang. Kadang-kadang kita harus lebih siaga ya. Benar, dengan Kita kelamaan santai gitu. Kalau zaman-zaman sebelum pandemi, saya sebenarnya ngelihat pandemi itu kayak berkah gitu. In a way ya, dalam kata lain tuh seperti berkah gitu. Berkahnya. Hanya banyak banget pelajaran yang saya ambil dari situ. Oke, siap. Berarti Akselerasi digital kita, akselerasi konektivitas, bahwa kita tuh bisa terhubung lintas geografi dimanapun kita berada. Ternyata gitu. sekarang itu nggak harus ketemu, bisa ketemu di lewat digital. Entah gitu. kenapa jauh tapi lebih terhubung. Iya, betul. Nggak Hari kayak ini. dulu. Iya. Kalau dulu jauh tapi nggak terhubung. Kita merasa bahwa pertemuan itu harus dilakukan pertemuan fisik gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang itu malah menunda kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Padahal sekarang ketika kita membutuhkan ataupun kita memang hidup, kita kan manusia hidup bersosialisasi ya. Betul. Dan kita merasakan betul ketika kita dikurung kehausan akan bersosialisasi itu makin membuncah Makin gitu. besar. Nah, ini sebelum membahas ke era sekarang Pak, kita flashback jauh banget nih Pak. Awal bisa berkarir di National Geographic itu gimana ya? Soalnya ini kemarin aku tuh podcast sama Mas Bima. Dulu dia pernah mengelamar di Geo, nggak keterima, katanya nggak ada balasan. Sama begitu pula saya loh Pak ya kan. Kemarin udah sempat ngobrol Pak, saya itu pernah ngirim email, ternyata nggak keterima. Awalnya itu berkarirnya gimana sih? Ini beberapa kali saya pernah ceritain juga sih ya. Jadi saya tuh pembaca National Geographic, pembaca dari zaman kakek, lalu kemudian orang tua saya. Tapi saya juga pembaca, saya masih langganan sampai hari Iya, ini. makanya ini kamu menggaji saya berarti. Oh, iya. Terus berkontribusi terhadap gaji saya. Jadi keinginan sebetulnya belum terfikir untuk jadi jurnalis gitu ya. Bahwa saya menyukai kotak kuning ini, logo kotak kuning itu kan kita jendela kecil untuk melihat dunia. Ya. Jadi saya merasa bahwa saya bisa melihat dunia dengan, saya nggak tahu itu konsepnya, ternyata itu media gitu. Ternyata itu jurnalis, ternyata itu produk komunikasi gitu ya. Saya mengetahui later on dalam kehidupan itu, mengetahui oh ini fungsinya ini itu dan segala macam. Jadi sebetulnya kecemplung, saya tuh tadinya adalah seorang desainer grafis dari awalnya majalah Hai. Anak lama banget ya majalah Hai. Itu saya masih SMA. Zamannya Ongki Alexander. Iya, itu hype-nya Hai sih. Boy. Anak muda banget pokoknya itu ya. Zaman itu saya menjadi desainernya majalah Hai. Lalu kemudian Kompas Gramedia tertarik. Ini salah satu obsesinya almarhum Pak Yaakob Utama. Sebagai bapak media Indonesia, dia punya obsesi bahwa itu di Kompas itu ada patungnya kotak kuning itu harus ada di Indonesia. National Geographic itu harus ada di Indonesia. Jadi pendekatannya bukan bisnis, pendekatannya bukan
financial, tapi pendekatannya ini obsesi seorang Jakob Utama bahwa media seperti National Geographic ini harus menjadi bagian dari sejarah media di Indonesia. Jadi saya ditariklah, kebetulan saya pada majalah itu kan bagian dari Kompas Gramedia. Iya. Jadi kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi tim persiapannya National Geographic dari tahun 2005. Jadi memang saya berada mengikuti National Geographic itu semenjak dia jadi 2005 edisi pertama terbit. Kita punya edisi yang keluar sebetulnya di 2004. Covernya Shah Rukh Khan. Jadi bercerita tentang Bollywood. Karena waktu itu Bollywood lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Itu di era ketika Hollywood terguncang oleh Bollywood kan. Itu aku ingat film pertama Hollywood mungkin lagi pas rame-ramenya Kuci Hotai itu. Akhirnya kan rame banget di Indonesia. Bener. Itu mulai masuk budaya India yang modern-modern itu ya. Ya kayak Korea sekarang lah. Nah, waktu itu Bollywood. Oke. Jadi menerbitkan National Geographic itu pun juga nggak mudah gitu. Jadi kita diuji setahun untuk memastikan kemampuan Indonesia bisa mencetak kualitas National Geographic itu. Kita di-okein tuh butuh setahun. Sampai direkturnya si percetakan National Geographic dari Washington itu stay di sini beberapa bulan untuk memastikan kamu sudah memenuhi standar untuk mengeluarkan produk National Geographic. Rumit sekali prosesnya gitu. Berarti awal Net Geo itu di tahun 2005 ya? 2005 pertama kali terbit itu kita launching pertama kali oleh waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terus kemudian tanda tangannya ada 2 tuh, Pak SBY sama Presidennya Nat Geo. Oke. Jadi gedung arsip Gajah Mada. Di gedung arsip itu ya. Udah cukup lama ya berarti ya. Itu udah arca sih harusnya. 2005 itu pertama kali saya baru belum lulus kuliah itu saya masih harusnya lamaranmu saya baca harusnya. Cuman apaan sih ini. Enggak lah ya Pak ya. Karena Nat Geo itu bukan tim yang besar. Jadi timnya kecil sekali. Kita memulainya dari 4 orang. Tapi biarpun timnya kecil itu kayak orang kerja di Net Geo itu kayak anjir Net Geo banget nih. Ini kayak bahkan saya itu punya Instagram anak dolan juga kan. Instagram saya itu lebih ke travel juga. Mengiblatkan untuk konten saya itu ke Net Geo karena ya itu tadi saya nggak diterima gitu. Konsepnya gini Ki, konsepnya Nat Geo itu bukan tidak mau menerima banyak orang gitu ya, tapi kita melihat bahwa Nat Geo ini adalah wadah untuk kita bisa memanfaatkan wadah ini, siapapun harus menjadi bagian dari Nat Geo ketika sudut pandangnya bercerita. Jadi gitu. Kita tuh nggak berharap bahwa semua orang ngumpul di satu kantor, tapi kita berharap kita punya saudara di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, di Aceh gitu ya. Itu adalah bagian dari keluarga Nat Geo. Kamu bisa berkontribusi untuk Nat Geo kapanpun kamu mau, selama kita mempunyai sudut pandang yang sama gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa berkolaborasi bareng. Harus. Saya malah ini fotografer yang masuk ke kita, saya selalu mengatakan bahwa ketika nama lu udah gede, lu keluar. Jangan lu jadi batu di sini gitu ya. Jadi karena kasihan dia punya potensi yang tidak bisa dikembangkan melebihi dari potensi dirinya sendiri, dan Nat Geo juga butuh sudut pandang yang baru. Bentar Pak, ini truknya agak ini. Oke. Kan untuk Pak Didi sendiri nih, kan dari 2005 ya 2005. Di Net Geo ya sampai detik ini sampai 2022 nih. Harusnya udah syekh itu ya. Untuk Pak Didi sendiri jabatan di Net Geo apa sih? Jabatan sekarang saya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau bahasa nagrinya editor in chief katanya. Chief editor. Tapi saya memulainya itu dari art director. Jadi saya dulu adalah visual editor. Jadi pemretnya waktu itu Mas Tantio Bangun fotografer. Saya ininya visual. Jadi layout, kurasi foto, terus kemudian caption itu semua di filmin saya gitu. Jadi ini kuliah sih buat saya. Nat Geo itu kuliah. Saya belajar mengkurasi, saya belajar fotografi, saya belajar caption, nulis, itu jenjang sampai akhirnya saya sampai di posisi pemimpin redaksi. Berarti sekarang S2 nih sudah.
nggak lulus S1-nya belum lulus juga kalau menurut Lulus, saya ya. iya. Karena setiap kali edisi itu ketemu hal baru. Iya, benar. Ilmunya nggak ada selesai-selesainya gitu. Nah, ini kan masih flashback nih di belakang lagi kan Ya. kita belum bahas sampai 2022 nih sekarang, siap. ya kan. Motret pertama kali untuk Net Geo apa, Pak? Eh, waktu itu saya dibawa ke Bedogol, Bedogol Owa itu? Jawa. Oh, oke. Ya. Jadi soal OA waktu itu kita liputan OA, Iya. OA Jawa. Nah, di situ banyak lini masa yang berubah di detik itu gitu. Jadi ketika saya liputan pertama dibawa sama kamera saya Mas Santio Bangun ke Bedogol, berat saya waktu itu 98 kilo. Lebih besar. Ya lebih gede Iya. gitu kan. Terus saya harus melintasi trekking yang cukup jauh. Terus kemudian itu banyak dimarahin sama pemerintah saya waktu itu karena saya nggak bisa nongkrong. Iya. Ceritanya seperti itu kok. Saya aja yang masih 56 aja nggak bisa agak. Dan itu load. menyulitkan kan. Iya. Itu menyulitkan ketika harus berada di situasional yang nggak nyaman gitu. Apalagi ya. lapangan pasti ya. Lapangan itu. gitu Oke. kan, trekking terus ngikutin OA gitu Iya. ya, mantau gitu kan. Nah, itu saya tidak mempunyai endurance. Jadi hal pertama yang saya pelajari ketika motret itu adalah bukan pelajaran fotografinya, fisik. Belajar mengendalikan diri, belajar tentang membawa badan saya untuk melakukan tugas. Itu malah agak sedikit lebih susah itu ya. Itu Kalau makanya. motret mah lihat angle, oh ini bagus nih, ini karena baru saya kuliah dulu adalah desain grafis dan fotografi ada salah satu mata kuliahnya gitu. Jadi basic fotografinya kita kan buku banyak gitu ya. Sekarang ya apalagi internet, Google juga udah ilmunya banyak sekali ya. banyak soal malahan. udah bukan pembicaraan yang harusnya dilakukan di ruang kelas lah. Iya. Soal diafragma, soal itu segala macam gitu. Kan udah- otodidak pun udah bisa Iya, belajar di itu situ kan sekarang. gitu. Jadi yang lebih buat saya yang pelajaran yang pertama kali saya dapatkan dan saya oh ini fotografi itu begini gitu ya. Soal bagaimana kita membawa diri kita menyesuaikan dengan lingkungan setempat gitu ya. Itu PR-nya gitu. Oke, berarti ya emang kalau di lapangan itu emang tenaga sih ya. Perlu ya. endurance ya, endurance. Dan soal ini Kita semua kan soal ngantungin alat juga kayak kalau tenaga lu percuma ya alat ketika itu lu terlalu lelah, iya. lu akan malas berpikir. Lu nggak mencari angle B, C, D dan Iya, segalanya. kalau udah lelah itu motret kadang udah ogah-ogahan Iya. asal dapat ternyata jatuhnya ngasal ya Iya. kan seperti itu kan. Iya. Oke Pak, ini enggak waktu perjalanan motret kayak gitu kan pasti udah banyak nih kota-kota Iya. dan tempat desa atau luar Jawa bahkan ya, ada nggak sih perjalanan yang berkesan gitu? Waduh. Satu aja yang sangat berkesan sampai sekarang itu Eh, anjir gue inget nih masa-masa pertama kali saya naik pesawat karavan kali ya, mungkin yang pesawat karavan yang oke. isinya cuma 7-8 Iya, orang iya, gitu kan. 8, nah. Terbang ke Asmat. Suka Asmat. Suku Asmat di Papua kan. Iya. Itu pertama kalinya naik pesawat kecil banget gitu kan. Iya. Yang dashboardnya tuh udah ada selotip-selotipnya gitu kan. Wah, ini apa nih? Bahkan itu aja aku pernah pilotnya sampai ngerokok gitu loh. Iya, Kayak naik angkot jatuhnya. Ya saya duduk persis di belakangnya pilot kan. Waktu itu pilotnya malah perempuan. Jadi saya memperhatikan betul kerja mereka dan itu buat saya pengalaman yang tapi pengalaman menariknya bukan di situnya, tapi pengalaman menariknya adalah ketika di JEU rumah adat. Saya kan sebagai kepala ekspedisi untuk membawa kawan-kawan semua. Hal pertama yang kita lakukan adalah bertemu dengan kepala-kepala adat. Nah, dengan kepala-kepala adat saya berhadapan dengan ada beberapa suku kan di Asmat itu. Jadi seluruh kepalanya ada di JEU itu. Entah bagaimana saya menyampaikan entah salah bahasa, entah apa, dia membalasnya dengan bahasa daerah kan. Membalasnya dengan bahasa daerah tapi dengan cara dia ambil golok itu terus dia tancepin di atas kepala saya itu. Saya duduk di lantai, di sini ada balok panjang gitu. Dak gitu. Saya pikir, ngapa nih gitu kan. Tadinya saya di ruangan itu bersama 5 orang teman-teman saya. Ada yang ngambil video, ada yang motret ini. Pasti dak gitu, tiba-tiba saya sendirian. Loh, kemana teman-teman gue? Pada kabur ke belakang gitu. Itu kenapa Pak? Ternyata tidak apa-apa. Ternyata itu bagian dari penerimaan dia bahwa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terlihat keras. Kita keras, tapi kita sangat menerima siapapun yang mau belajar dari kita gitu. Jadi
tapi saya kelamaan karena mungkin kita biasa di Jawa, cara menerimanya beda kultur dan budaya, padahal intinya sama. Dan saya menemukan bahwa di timur sana mereka adalah orang-orang yang paling fasih mempraktekkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka adalah orang yang paling ramah yang saya pernah temui bahkan di Jawa sekalipun. Dan ini soal persepsi. Jadi soal ada satu stigma yang memang melekat sama kita ketika kita ada kan istilah lu kurang jauh gitu. Betul. Nah, saya mainnya kurang jauh gitu. Jadi saya kaget duluan dan ternyata itu bagian kamu diterima di sini. Silahkan jelajahi kampung saya. Tegur kami, lalu kemudian minta izin sama kami, dan kamu mau bertanya apa kan akan menjawab. Ya emang di setiap daerah atau pedalaman atau suku itu emang penerimaannya itu berbeda-beda sih. Betul. Saya pernah itu waktu di Manggarai, ibu kota NTT ya waktu itu. Aku mau ke mana itu desa yang di atas gunung itu, apa lupa aku namanya itu. Wairebo. Mau ke Wairebo cuman nggak nyampe. Aku berangkat dari Jakarta sampai. Oh, ini yang naik bebek 70 itu? Iya, itu yang disambut sama orang Manggarai, itu ada bawa tombak, golok. Ternyata aku disambut karena dibilang orang yang dari kota itu adalah anak yang pulang kampung, dan aku 3 hari di situ akhirnya menetap, makan, minum, nyanyi gitu. Karena emang terutama di timur ya. Karena kan banyak ditinggal anak mudanya. Iya. Ceritanya seperti itu, banyak anak-anak muda yang merantau sih di Flores tuh gitu ya. Kita pernah di Likotuden juga, di Larantuka gitu. Jadi emang mereka kehilangan anak-anaknya gitu karena mereka banyak mencari kesempatan hidup keluar pulau. Nah, tadi kan perjalanan yang berkesan tuh. Kalau motret di daerah pedalaman gitu, ada nggak yang motret yang berkesan tiba-tiba Mas Didi ini dapat kayak ini angle terbaik gue, dan kayak ini orang mesti bakalan jarang punya nih. Itu mungkin di Taman Nasional Matalawa ya, Lewengi Wangameti. Di mana itu ya? Ya, itu di Sumba. Jadi Sumba Barat sama Sumba Timur. 2 taman nasional yang jadi satu. Ada di Instagram saya sih fotonya. Saya ketemu satu air terjun yang saya pikir kalau ada surga mungkin kayak gitu kan. Jadi bagus banget dong. Bagus banget gitu ya. Airnya tuh tadi sudah di post di ini ya? Udah ada. Tapi udah lama sekali tuh. Nanti aku scroll aku cari deh nanti. Kalau nggak agak DM di bawah. situ ya. Agak jauh di bawah. Jadi waktu itu sama Bang Arbain Rambe. Oke. Enggak 2 jam trekking, 2 jam enggak terlalu lama lah ya, 2 jam gitu. Tapi ya memang kan itu taman nasional yang memang jauh dari peradaban kan, emang PR lah untuk ke dalamnya, dan kita stay di sana hampir 10 hari kok. Dan itu ketemu air terjun, kita nyusurin dari mulai di atasnya air terjunnya itu gitu, di puncaknya itu, terus kemudian kita turun ke bawah dan itu airnya tuh sebiru-birunya gitu. Terkenalnya emang Sumba itu emang air terjunnya biru semua ya. Dan itu ya itu mah nggak perlu fotografer sih. Di aren kemarin juga jadi. Motret sambil merem jadi pasti. Tapi itu ya, kalau emang di Sumba itu emang ya saya sih belum sampai ke sana. Tapi rencana pasti akan ke sana. Emang katanya itu motret sambil merem pun jadi. Kalau nongkrong di depan tenda Rangkong lewat loh. Oh iya. Berarti tadi motret pertama observasi ya, nungguin ya. Iya. Kalau biasanya kayak dapat tempat seperti itu atau dapat orang pedalaman yang momen lah. Mas Didi tuh lebih ke ini enggak sih, motret langsung atau melihat situasi dulu sih? Enggak pernah langsung sih. Langsung lihat situasi dulu ya. Iya kan, biasanya kita juga dalam kesempatan misalnya kita ekspedisi 1-2 hari itu kita reki. Ngereki lah gitu ya, ngelihat ini mana nih, siapa nih orang-orangnya, apa dialek yang mereka gunakan. Terus kemudian warung-warung, pasti datang ke warung-warungnya, duduk ngopi gitu kan. Pasar. Ya, cari aktivitas ketika mereka berkumpul, para suku berkumpul jadi satu, berinteraksi dalam pasar tuh kita bisa ngelihat ininya mereka gimana ya, gaya interaksi mereka gimana. Tapi mungkin karena kita terlalu mengintimidasi sebenarnya.
kedatangan kita ke tempat-tempat pelosok itu udah menjadi itu ini, intimidasi buat mereka. Udah. Apalagi kita mengarahkan lensa kita Iya. ke depan mereka gitu ya. Makanya sekarang juga seringkali kita pakai handphone dulu gitu ya untuk membuat mereka nyaman. Baru habis itu kita kan ketemu narasumber, nanya dan segala macam. Nah, nggak bisa langsung sih, jarang banget bisa langsung. berarti tetap harus observasi, lihat-lihat yang ini, nggak harus Masih textbook lah kalau itu, belum berubah textbooknya kalau itu. masih tetap itu ya. Iya kan sekarang kan banyak tuh kasus-kasus mulai, Kecuali di daerah-daerah tertentu ya, yang misalnya saya nggak mau sebut daerahnya nanti sangka ini bad campaign gitu. Yang emang orang tuanya udah duduk di depan rumah, yang boleh mereka, tapi habis itu diminta duit kan. iya Ada beberapa daerah kita yang sudah berubah ke sana. rumornya ada sih yang berita seperti Iya. itu. Nah itu kan sebetulnya tugas kita mengedukasi ya. Artinya kalau lagi jalan, saya sering bawa pensil, permen. Jadi jangan pernah biasakan untuk bawa uang gitu. Jadi anak-anak kecil itu, karena kalau misalnya kita mengambil sesuatu dari mereka, ya lu harus kasih dong. Kasih bukan materi, waktu. Karena yang mereka butuhkan anak-anak daerah, yang diperlukan sama anak-anak itu temen. Ajarin mereka nyanyi, duduk, main ular tangga. Itu tuh adalah sebuah kontribusi yang dia ketika dia besar, dia akan inget sama lu. Benar. Pernah dulu Soalnya ada anak orang kecil ini. itu memorinya lebih kuat. Iya, ketimbang lo ngasih, karena ketika lo ngasih uang lo akan jadi everybody yang ya mediocre. Semua orang juga begitu. Tapi ketika dia besar nanti, entah dia jadi tokoh yang besar, dia akan ingat ada Oki dulu. Om Oki dulu pernah main ular tangga sama saya nih. Saya kenal konsep bermain itu sama Om Oki. Nah, saya usahakan selalu begitu. Jadi biarpun kita berlabel media, etika tetap dijaga, etika fotografer itu. Karena Apalagi kita di daerah. Kan, kalau saya merasa bahwa saya memakai baju bukan saya lagi. Saya mewakili media yang saya bawa. Dan media yang saya bawa itu punya values. Sehingga ini bukan hanya sekadar mencari berita kan, tapi kan sebetulnya yang kita cari itu adalah cerita, yang kita building story, crafting. Kalau saya bilang kita nge-crafting story, dan yang lebih penting itu adalah proses di belakangnya, bukan tulisan yang keluar itu. Karena proses itu lebih mahal. Iya, ya kan? iya. Karena saya ingatku dunia fotografi itu kayak proses yang kita capai di mata sama hasil itu lebih mahal. Yang mata saat melihat langsung itu lebih mahal prosesnya itu katanya. Karena buat saya, buat reporter Nat Geo yang kita tugasin juga, sebetulnya kamu harus bisa bercerita lebih baik daripada fotomu. Bahwa fotomu itu adalah etalase tokomu untuk supaya orang beli barangmu kan. Tapi ketika orang sudah membeli, hal selanjutnya adalah nyampe enggak pesannya, inspirasinya nyampe enggak, dan itu butuh lu untuk bercerita. That's why storytelling itu adalah bercerita itu adalah sesuatu yang bisa mengubah dunia. Benar, karena dengan cerita kita bisa menyampaikan sesuatu. Tentunya dengan kekuatan ilmu pengetahuan, kemampuan menjelajah. Karena visual hanya penguat ya, Pak ya. Iya. Oke. Etalase kalau Etalase, ya benar, etalase. Jadi kalau di warteg itu etalase itu pancingan sebenarnya. Contoh touchscreen kan, touchscreen. Tapi isinya di warteg itu banyak sekali dan itu banyak proses juga. Betul. Nah, pertanyaanku nih Pak, sampai kapan jalan-jalan terus kayak gitu? Kalau saya pikir nggak berhenti sih. Saya nggak mau berhenti karena saya akan memaksimalkan umur hidup saya. Karena gini, ketika kita mau tahu seluruh Indonesia, kalau saya pikir kita butuh 7 kali hidup. Nah, karena nggak cukup waktu yang kita kasih. Nggak cukup. Jadi mumpung saya cuma punya sekali kesempatan hidup, maksimalin apa yang saya bisa dapat selama umur saya ini gitu kan. Betul. Terus ini kalau seumpama nih ada pilihan nih, jalan tugas atau jalan bareng keluarga nih Pak. Karena aku lihat di Instagram Bapak itu kayaknya sayang banget sama anaknya ini. Kalau tiba-tiba besok nih tugas anak nih, saya tuh nggak suka hutan gitu. itu gimana? Itu yang saya bingungin gitu ya. Gimana? Apakah masih menjadi dilema sampai saat ini ataukah akan ada penyangkalan atau apa gitu? Ya, kalau saya sebenarnya saya tidak ingin mengubah sudut pandang mereka terhadap alam, terhadap perjalanan, tapi
saya ingin membuat mereka bisa dapat inspirasinya tentang apapun yang kamu lakukan, kembalikan kepada semesta ini gitu ya. Mau itu dalam bentuk perjalanan, mau kita jalan ke taman dan kita ngobrolin soal spesies, soal burung, soal polusi udara dan lain-lain, tapi suka apapun yang kamu suka, tapi konsepnya balik ke alam gitu. Kalau saya sih tadi pertanyaannya, kalau misalnya disuruh jalan sama sendiri sama keluarga, kalau boleh sempurna dua-duanya gitu ya. tapi kita manusia tidak ada yang sempurna. Enggak ada yang ideal gitu. Tapi saya di setiap kesempatan saya berusaha untuk bisa jalan sama mereka. Kayak yang terakhir saya kan ajarin mereka main kayak di mangrove, taman wisata alam mangrove di sini, di Angke sini. Yeah. Gitu. Walaupun baru bisa cuma sekitar Jakarta aja, sebisa mungkin lah kalau ada kesempatannya. Oke, berarti masih menjadi, saya belum bisa mematenkan ini, jadi masih akan jadi dilema lah ini. Tapi kalau ditanya, saya lebih suka jalan sendiri. Oh, oke. Itu jawabannya itu. Nah, oke. Kali itu Pak, selain perjalanan seperti itu, motret, tugas gitu, ada nggak sih hobi-hobi lain selain sepeda? Lihat Pak Didi sepeda. Tetap sepeda. Saya apa ya? Enggak, karena hype-nya lagi sepeda gitu. Saya udah sepeda udah lama juga ya. Sepeda itu udah lama juga. Tetap lihat, makanya lihat Pak Didi tetap kayak seger banget gitu. Mungkin yang itu 2007 kalau nggak salah. 2007 apa, saya lupa tahun persisnya. 2007 kayaknya. Pertama kali saya long distance cycling gitu ya. Perjalanan bersepeda jarak jauh itu Sabang ke Padang. 1.400 km ya. Padang. Wah, ya. Itu kali pertama yang dari sejak itu saya jatuh cinta tuh sama perjalanan jarak jauh. Okay. Bukan race ya, nggak ada cut off time, nggak ada medali, nggak ada, tapi ketika saya bisa menikmati perjalanan dengan lebih lambat daripada motor, mobil atau pesawat. Karena menurut saya bersepeda saya bisa menemukan banyak hal ketika saya melakukannya lebih pelan gitu. Iya, dan bisa nggak keburu-buru dan bisa masuk kemana-mana kan ya. Iya, tapi baliknya perjalanan juga ternyata ya. Sama modanya aja yang beda. Beda ininya apa, moda transportasinya aja. Tadi pakai kamera, sekarang pakai sepeda ya. Sama sih, masih sama. Oke, sekarang kita balik ke 2022 nih Pak. Kita udah, karena di zamannya aku pengen ngomong isu lingkungan sih sebenarnya. Menurut Mas Didi nih, ada nggak sih perbedaan isu lingkungan antara di kota besar sama di pedalaman Pak Didi yang udah bertugas seperti itu? Ada nggak? Ataukah emang itu hampir sama karena SDM-nya udah seperti itu, atau emang udah terencana? Maksudnya pengetahuan orangnya ya? Entah itu isu yang ya pencemaran air atau apa gitu. Kalau menurut saya persoalan lingkungan itu kan persoalan manusia ya, mau umat manusia lah gitu ya, baik itu di mana posisinya. Tapi kalau soal pengetahuan, saya pikir di daerah-daerah pelosok itu lack of access-nya aja gitu. Nggak kayak ini ya, perubahan iklim misalnya. Orang-orang di Papua tahu kenapa berkurang tangkapannya gitu, lalu kemudian bleaching koralnya gitu ya. Ini panas ya Pak, musim kemarau, tapi sebetulnya kan kalau diberikan pengetahuan, kita ngobrol, tahu itu sebetulnya bagian dari perubahan iklim. Dirasain ada, tapi mungkin cara membahasakannya yang kita punya frekuensi yang beda-beda. Tapi kalau misalnya ditanya apakah mereka cukup mengetahui tentang masalah lingkungan, mereka paham. Lebih paham malahan. Lebih paham sebetulnya. Cuman kan kayak di Raja Ampat misalnya, di Arborek gitu ya. Itu seindah-indahnya pulau, sesurga-surganya laut lah gitu ya. Tapi soal sampah, mereka juga tahu bahwa itu adalah mereka nggak mau supaya sampah itu berakhir di lautan mereka, karena mereka jaga betul laut kan. Karena sumber pencarian juga dari situ gitu kan. Tapi kan mereka tidak tahu cara mengelolanya, dengan mereka nggak punya fasilitasnya, dan akhirnya dibakar gitu ya. Dan dibakar itu kan juga kan meningkatkan karbon segala macam lah. Jadi tahu,
tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Eh, kasih saya tahu harus ngapain, dan kemudian kasih perangkatnya juga harus ngapain. Karena kalau misalnya kita orang kota datang, oh kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, terus mau apa, terus gimana? Saya mau kemanain gitu. Saya nggak punya pilihan gitu. Dan selain itu kan juga ada masalah perut. Saya nggak bisa ngurusin lingkungan, tapi saya meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan nafkah saya, dan saya harus menghidupi anak-anak istri saya gitu kan. Jadi kita menghadapi dilema persoalan yang levelnya berbeda-beda. Nah, Nah, kalau di desa, di kota itu udah beda banget ya. tapi persoalan itu ada. Pasti persoalan ada. itu mereka pahami betul, ada, tahu bahwa menebang pohon itu buruk bagi lingkungan, tahu gitu kan, itu tahu gitu. Cuman kita nggak bisa berharap bahwa kita di kota kita gede-gedein suara kita dilarang menebang pohon sembarangan, tapi kita ngasih piring di dapur mereka nggak gitu. Menggantikan itu pakai apa gitu. Jadi Iya sih. Ya, dilema juga ya. Negara kita kegedean. Kegedean, dan ya kita nggak bisa menyatukan satu otak ya, Pak. Memikir satu pemikiran tuh ya masih susah dan sih. Dan gini ya, menurut gue tuh menghadapi isu lingkungan ini, usia gue sekarang 45 tahun. Kita udah ngomongin ini, nggak usah deh tarik dari umur kita SMP atau SD atau SMP deh. Nat Geo aja deh 2005 udah ngomongin hal yang sama. Artinya saya dan generasi saya nggak berhasil menangani persoalan ini. Benar. Harus ada sudut pandang yang baru. Dan itu ya akan butuh pengorbanan yang signifikan banget untuk merubah itu. Kita butuh perubahan yang signifikan untuk perubahan yang juga signifikan. Dan gitu itu kan. perubahan itu ya membutuhkan waktu. Saya sering bilang sama orang-orang gini, ayo dong gantiin gua gitu. Gantiin kita yang udah menua ini dengan cara kita, karena cara kita nggak bener. Gua udah teriak-teriak 20 tahun lebih, belum ada perubahan signifikan. Gua gagal, generasi gua gagal gitu. The next generation yang harusnya berubah dan menawarkan cara yang baru. Harusnya generasi Z ini akan lebih pintar untuk berpikir. Mestinya kan katanya kan lebih digitalisasi, problem solver, mandiri dan lain-lain gitu ya. Tapi saya pikir kita banyak solusi, tapi solusi kita itu independen, nggak pernah terajut menjadi satu mega project yang kita bergerak bareng-bareng. Semua punya kepentingan gitu. Iya. Dan kadang-kadang kepentingan itu baik, tapi kepentingan itu akan lebih baik ketika tersambung. Benar. Hari ini kita nggak tersambung. belum kesambung. Tidak terkoneksi. Tapi nggak tahu proses itu akan bisa kesambung apa enggak ya kan. Iya, gue senang ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kan apa ya, ada tukar pikiran. Benar. Lo tahu sudut pandang gue tahu sudut pandang lo, dan gue tahu yang lo butuhkan apa, dan gue tahu yang gue butuhkan dari lo tuh apa gitu. Sehingga ini akan berujung kepada satu proyek kolaborasi, karena kolaborasi lah kuncinya sekarang. Betul. Dan satu lagi nih Mas Didi, kan Net Geo kan lebih ke lingkungan banget ya majalah ini ya. Sebenarnya enggak. Iya. Sebenarnya manusia. Manusia. Soal manusia. Net Geo itu adalah manusia, people. Ada nggak ya benturan dari, karena kan media kadang banyak lah musuhnya, itu benturan kayak gitu, ada nggak sih? Mungkin Mas Didi lagi di pedalaman, orang ini udah tahu Net Geo ini pasti beritanya akan lebih ke situ gitu, ini nggak baik. Ada nggak benturan seperti itu? Ada, Pasti ada ya. Pasti ada. Kayak kita nulis sawit deh, misalnya gitu ya. Itu lagi ngapain hangat-hangatnya nulis juga sawit, ya sawit gitu. itu. Ngapain kita berbicara soal sawit dan segala macam. Yang mau kita katakan adalah kita tidak bisa menghitamkan energinya. Tapi yang menghitamkan energinya itu adalah perbuatan kita yang makin rakus sama energi itu sendiri. Yang hitam itu bukan isunya. Jadi yang memberikan manfaat kepada orang itu juga ada manfaatnya kan. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu membawa manfaat. Tapi ketika kita melakukannya dengan cara gila-gilaan, rakus-rakusan gitu, itu semua berubah menjadi buruk. Itu semua berubah menjadi tidak seimbang. Di situ persoalannya gitu. Oke. Berarti ya tetap lah pasti ada benturan. Ada. Tapi ya menurut gua mau diapain lagi, nggak akan ada orang yang bisa setuju sama semua hal. Ya, benar. Nah ini pertanyaan terakhir sekarang, tadi sih udah dibahas, aku udah tahu jawabannya pasti. Pilih mana, kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi dong. Alasannya?
ya itu tadi, kalau saya berpikir bahwa kita generasi sebelumnya itu sibuk dengan profil tokoh gitu. Oke. It's not working, nggak bekerja lagi itu. Yang kita butuhkan adalah cerita. Gue pengen tahu kegagalanmu ada di mana gue bisa masuk di situ, berkolaborasi sama lo, sehingga kegagalan lo itu bisa berujung kepada satu solusi yang lebih besar. Di situ kuncinya, karena kayak tadi kita lagi nyiapin, gue ngeliat lo kerja sendiri, emang lo nggak bisa jadi Superman gitu. Betul. Mau apa gitu. Bahkan raja pun memiliki satu iya. prajurit dan menteri-menteri. Kita nggak akan bisa jago di semua hal. Bahkan National Geographic itu kan juga bukan sendirian. Tanpa ini kita 2022 di Jawa masih ada cerita baru. Lu gila. Kalau misalnya kita cuma bergantung sama anggota redaksi doang, ya kelar lah. Gue harus ketemu Oki, Bima Sena, Bang Arbain. Yeah. Itu harus jadi kawan-kawan kita semua yang kita menyatukan sudut pandang. Itu kolaborasi. Oke, kolaborasi dan kompetisilah dengan baik. Iya. Oke, terima kasih Mas Didi Kasim waktunya. Oh, ini tempatnya apa ya Mas Fai ya? Kebetulan kita hari ini podcastnya di Greenbelt Peak 2. Tempatnya keren banget. Cuman tadi ini seharian hujan Jakarta nih baru dikasih panas hangat nih. Ini tempatnya pantai banget ya Pak ya. Dari di sini dan tempatnya green banget sih. Dan kalau udah dibuka silakan berkunjung ke sini. Oke. Terima kasih ya. Thank you. Jadi sukses selalu dengan perjalanannya dan kita semua.